Sebagai kelanjutan dari pelajaran kita, mari kita melihat Injil Yohanes pasal 9 ayat 24 sampai 34. Dan bagian ini dapat diberi judul penyelidikan yang kedua. Ini seperti tahap yang kedua. Usaha orang-orang Farisi untuk menyelidiki apa yang terjadi di situ. Pasal 9 ayat 24. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Ya, itu terjemahan baru. Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Aslinya lebih harfiah kita menerjemahkan, berilah kemuliaan kepada Allah. Berilah kemuliaan kepada Allah. Suatu ungkapan yang juga dipakai di dalam kitab Yosua pasal 7 ayat 19 mengenai dosa akan. Mereka memanggil, kata phoneo aslinya, ya kata phoneo ini kata biasa sering dipakai, phoneo, tetapi di sini dan di beberapa tempat di dalam Perjanjian Baru, kata phoneo mempunyai arti ya memanggil dengan arti panggil pada suatu acara yang tertentu. Panggil orang pada suatu acara khusus. Tujuan orang-orang Farisi ini cukup nyata. Mereka hanya mau membuktikan bahwa orang itu orang berdosa. Mereka menekankan dia yang disembuhkan, menekankan dia keras. Sejauh kita dapat menentukan dari pemakaian berilah kemuliaan kepada Allah, rasanya mereka mendorong dia yang disembuhkan untuk mengakui bahwa dia sudah berdosa, sama seperti Yosua memberi kesempatan kepada Akan untuk mengakui dosanya di dalam Yosua pasal 7 ayat 19 itu. Tapi tidak pasti ini. Bagaimana di mata orang-orang Farisi, orang yang disembuhkan, bagaimana dia berdosa? Oh, dia berdosa karena dia berkata bahwa Yesus itu seorang nabi. Rupanya. Tapi ini tidak pasti. Sekali lagi, pemakaian ungkapan berilah kemuliaan kepada Allah tidak cukup sering dipakai untuk memastikan ini. Tetapi rupanya ini maksud mereka. Kamu sudah berdosa mengakui orang itu sebagai nabi. Akuilah dosamu, berilah kemuliaan kepada Allah dengan mengakui dosamu. Seperti itu, rupanya kita tahu bahwa itu tuduhan yang palsu. Itu bukan dosa berkata bahwa Yesus itu seorang nabi. Memang dia lebih dari nabi, tapi dia nabi. Ya, pemakaian perintah itu, berilah kemuliaan kepada Allah, juga bersifat ironis. Tanpa sadar, atau mungkin sadar, ya kita tidak tahu, mereka sebenarnya minta orang yang disembuhkan itu untuk menutup kemuliaan Allah, menyangkal kemuliaan Allah. Bagaimana? Dengan mereka mau dia menyangkal bahwa ada mujizat, ada tanda terjadi di sini. Tetapi kita akan melihat bahwa dia yang disembuhkan, dia tidak akan ke arah itu sama sekali. Dia memang memberi kemuliaan kepada Allah, tetapi dia memberi kemuliaan kepada Allah dengan kata-kata yang tidak diharapkan dari orang-orang Farisi. Pasal 9 ayat 25. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Walaupun tertekan, mereka menekankan dia. Dia tidak berkompromi. Dia tidak mau kalah. Usaha mereka tidak berhasil. Orang-orang Farisi gagal menekankan orang ini untuk menyangkali apa yang terjadi. Dan dia tidak sangkal, malah dia lebih kuat mengucapkan dan mencanangkan kebenaran ini.
Ya rupanya orang-orang Farisi punya keyakinan yang bersifat teologis, bahwa menurut teologi mereka dan adat istiadat mereka, Yesus dia pasti orang berdosa. Tetapi dia orang yang tadinya buta, dia tidak mau ke situ. Itu urusan mereka. Mengenai semua itu, yang disembuhkan hanya berkata, aku tidak tahu. Mengenai teologi mereka dan keyakinan mereka, aku tidak tahu. Dan dia tidak siap menyangkal apa yang dia tahu. Dia berkata, satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Orang-orang Farisi berusaha, tetapi usaha untuk intimidasi itu gagal. Dia tidak akan berkata bahwa ya, tidak ada apa-apa yang terjadi. Orang yang disembuhkan, dia tidak akan menyangkal kenyataan. Mereka gagal di sini. Pasal 9 ayat 26, kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Rupanya tingkat frustrasi orang-orang Farisi sudah meningkat sangat mereka. Dan pola pikiran mereka tidak membawa hasil. Jadi mereka bertanya lagi. Pasal 9 ayat 27. Jawabnya, telah kukatakan kepadamu, dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Luar biasa. Dia yang disembuhkan tertekan. Mereka boleh bertanya, tetapi jelaslah dia tidak dapat menolong mereka. Nampaknya juga dia yang disembuhkan semakin kurang sabar terhadap orang-orang yang katakanlah, orang-orang Farisi yang katakanlah sudah buta. Seperti dikatakan oleh Carson, orang yang tadinya buta, dia pura-pura tulus dan bertanya, apakah mereka mengajukan pertanyaan mereka lagi karena mereka mau menjadi muridnya juga. Wah, luar biasa, luar biasa. Lihatlah situasi ini, lihatlah apa yang terjadi di sini. Seseorang yang lahir buta, tidak punya pendidikan, hidup sebagai pengemis. Dia sangat memahami bahwa mereka tidak mendengarkan kebenaran. Dan justru itu tujuan dari kisah ini. Mata orang itu dibuka, dia dapat melihat terang. Tetapi telinga orang-orang Farisi itu tertutup. Pasal 9 ayat 28. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Mereka tidak dapat menjawab. Mereka hanya dapat mengejek dia. Ejekan mereka mengkaitkan peristiwa ini pada perdebatan yang terjadi di dalam pasal 8. Karena di situ juga Tuhan Yesus diejek. Lihatlah misalnya pasal 8 ayat 48. Pasal 9 ayat 29. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Nah, menurut tradisi-tradisi, menurut adat istiadat orang Farisi dan juga rabi-rabi Israel, Musa diberi hukum Taurat yang tertulis dalam bentuk kelima kitab Musa yang juga ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita. Tetapi orang-orang Farisi dan rabi-rabi berkata bahwa Musa juga diberikan dengan wibawa dan otoritas yang sama hukum Taurat yang lisan. Dan hukum Taurat yang lisan itu tidak ditulis di dalam Alkitab, itu ditulis di dalam Mishnah dan Talmud, tradisi-tradisi
rabi-rabi yang awal itu. Mereka menganggap hukum Taurat lisan dengan wibawa dan kuasa yang sama dengan hukum Taurat yang tertulis. Nah, walaupun katakanlah pelanggaran, Yesus itu hanya berkaitan dengan hukum Taurat yang lisan, di dalam pikiran orang-orang Farisi itu merupakan pelanggaran terhadap Musa yang kepadanya Allah berbicara. Maka menurut pola pikir mereka, ini suatu konflik antara Yesus itu dan Musa. Bagi mereka, ketidaktahuan mereka mengenai asal-usul Yesus itu menguatkan posisi mereka. Tetapi dia yang disembuhkan, dia akan menyatakan bahwa sebenarnya itu sangat lemah. Pasal 9 ayat 30. Jawab orang itu kepada mereka, "Ajaib juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku." Bagi dia yang disembuhkan, ketidaktahuan mereka melemahkan pernyataan mereka. Ketidaktahuan mereka atau mungkin kekerasan hati mereka mengherankan dia. Dia berkata, ini ajaib. Dia yang disembuhkan semakin kritikal terhadap orang-orang Farisi. Pasal 9 ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, tetapi jikalau seseorang takut akan Allah dan melakukan kehendak-Nya, Allah mendengar orang itu. Ini secara harfiah Allah mendengar ini, dia yang buta sejak lahir tetapi disembuhkan, mungkin dia memperoleh pengetahuan itu dari ayat-ayat seperti misalnya Ayub pasal 27 ayat 8 dan 9, Ayub pasal 35 ayat 9 sampai 13, Mazmur 66 ayat 18, Amsal 15 ayat 29, dan antara lain ya Yesaya pasal 1 ayat 15. Pasal 9 ayat 32. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Ya, terjemahan baru berkata dari dahulu, Yunania ektu aionos, yang dapat diterjemahkan sejak kekekalannya. Memang di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 23, tentara yang besar dari raja negeri Aram, mereka dibutakan karena doa Elisa. Mereka ditangkap dan kemudian mata mereka dibuka karena doa Elisa. Tetapi mujizat itu jauh berbeda dari apa yang terjadi di dalam Yohanes pasal 9. Tentara itu, mereka tidak lahir buta. Carson mencatat bahwa di dalam sastra Yahudi di luar Alkitab, misalnya di Tobit pasal 2 ayat 10 dan Tobit pasal 11 ayat 10 sampai 13, ada orang buta yang disembuhkan, tetapi mereka tidak lahir buta. Tobit adalah kitab karangan orang Yunani di luar Alkitab, tapi ya menariklah boleh membaca Tobit itu. Jelaslah, mujizat yang terjadi luar biasa dan unik. Dan seperti disebut di dalam rekaman yang tadi itu, ini mujizat orang buta sejak lahir, matanya disembuhkan, ini merupakan tanda bahwa Mesias sudah datang. Pasal 9 ayat 33. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah,
ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang dia yang disembuhkan menyerang mereka dengan suatu tantangan yang tidak dapat mereka jawab. Apakah mereka siap berkata bahwa iblis menyembuhkan mata orang yang buta sejak lahir? Apakah iblis lebih besar dari Allah? Tidak, tidak. Ini kata-kata yang terakhir yang dicatat dari orang yang disembuhkan kepada orang-orang Farisi. Tetapi mari kita mengambil waktu dan mengingat keadaan orang yang disembuhkan itu. Sebelum dia pergi dan membasuh di kolam Siloam, dia tidak pernah melihat cahaya sebelum itu. Kata warna tidak punya arti bagi dia sebelum dia membasuh. Dan perhatiannya tidak ditarik pada segala keindahan cahaya dan warna. Dia mungkin sambil bicara dengan mereka, dia melihat burung terbang. Dan dia, apa itu di situ? Mereka menjelaskan, oh itu burung sedang terbang. Oh, saya tahu kata burung, tapi tidak pernah tahu apa itu. Ya seperti itu, burung terbang. Wah luar biasa. Tidak, dia tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Yang dia pikirkan adalah kebenaran bahwa dia yang disebut Yesus menyembuhkan matanya yang buta sejak lahir. Luar biasa orang ini. Dia berpikir dengan jelas. Dan pikiran orang ini menghancurkan serangan orang-orang Farisi. Luar biasa orang ini. Pasal 9 ayat 34. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Mereka tidak siap menerima Yesus sebagai Mesias ataupun sebagai Nabi. Mereka tidak suka ditantang dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat ditanggapi. Maka mereka mengejek. Ejekan mereka bahwa dia lahir sama sekali dalam dosa, di dalam ejekan itu ada pengakuan bahwa dia lahir buta. Mereka menerima itu sebagai kenyataan. Sehingga secara logika mereka harus mengakui bahwa sekarang dia melihat ada mukjizat. Tetapi sudah tidak ada logika di dalam perilaku mereka. Mereka terikat karena kekerasan hati mereka. Mata mereka buta terhadap terang surgawi itu, terang dari Tuhan Yesus, terang rohani itu. Mata mereka buta. Mereka tidak siap mengaku Yesus bahwa dia datang dari Allah. Mereka tidak mengingat Yesaya pasal 29 ayat 18 ataupun Yesaya pasal 35 ayat 5 atau Yesaya pasal 42 ayat 7, janji-janji bahwa nanti datang kerajaan Allah, akan ada penyembuhan dan secara khusus rupanya penyembuhan orang yang buta. Sebelumnya, waktu kita membaca pasal 8 ayat 44, di mana Tuhan Yesus berkata bahwa mereka dari bapa mereka iblis, dan mereka hanya mau melakukan kehendak iblis. Ia adalah pembunuh sejak semula, ya, dan tidak ada kebenaran di dalam dia, iblis, ya, berdusta. Mungkin waktu itu kita merasa mungkin bahwa kata-kata Tuhan Yesus agak terlalu keras. Tetapi sekarang, sesudah kita menyelidiki peristiwa interaksi antara dia yang buta sejak lahir yang disembuhkan matanya dan Tuhan Yesus, sebenarnya ya kita harus menerima penilaian Tuhan Yesus mengenai mereka. Hati mereka sudah dikeraskan dan mereka tidak siap
mengakui kenyataan yang katakanlah berdiri di depan mereka. Mereka tidak siap karena mereka buta secara rohani. Di dalam tahap yang kedua, dalam penyelidikan mereka, orang-orang Farisi menyatakan bahwa walaupun kenyataan sangat jelas, mereka tidak mau datang pada terang itu. Mereka tidak mau terima penyembuhan dia yang buta sejak lahir. Dan mereka tidak mau menerima bahwa apa yang Yesus itu lakukan merupakan tanda bahwa Mesias sudah datang. Dan sebaliknya, dia yang disembuhkan semakin nekat melawan mereka dan menyatakan kebenaran. Baru-baru ini, cahaya masuk ke dalam matanya, tetapi lebih indah lagi, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal 8 ayat 12, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan disinilah dia yang disembuhkan, yang buta sejak lahir, dia mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak berjalan lagi dalam kegelapan jasmani ataupun rohani. Dan orang itu dia mempunyai terang jasmani, ya, tetapi dia juga mempunyai terang hidup.